Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca sekarang sulit diterka. Hari panas, turunlah hujan. Apa kabar, sahabat matematika? Jumpa kita di video pembelajaran. MGMP Matematika alamatnya di Jalan Merdeka. Wadahnya guru matematika untuk berkongsi. Sahabat matematika, mari kita buka materi tentang relasi dan fungsi. Siap belajar, sahabat matematika? Video sebelumnya, kita lanjut tentang fungsi atau pemetaan. Sahabat matematika, apa itu fungsi? Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah menghubungkan setiap anggota himpunan A satu kali ke anggota himpunan B. Kalau pada relasi, kita bisa berulang kali menghubungkan. Tetapi kalau pada fungsi, hanya satu kali himpunan A-nya dihubungkan ke himpunan B. Lalu pada fungsi kita akan mengenal yang namanya domain, ada di himpunan A atau biasa disebut daerah asal. Dan himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Dan pada himpunan B terdapat himpunan yang dinamakan daerah hasil atau rank. Dia adalah bagian dari himpunan B yang didapat atau yang anggotanya pasangan dari anggota himpunan A. Perhatikan diagram panah ini. Himpunan A disebut domain, himpunan B kodomain, dan di dalam himpunan B ada daerah hasil. Ingat tadi, himpunan A, domain atau daerah asal, selalu diletakkan di sebelah kiri, dan himpunan B di sebelah kanan, kodomain, daerah kawan, dan di dalam daerah kawan ada yang namanya daerah hasil atau rank. Nah, ini yang disebut sebagai fungsi atau pemetaan. Sahabat matematika, fungsi dinotasikan dengan F, di mana fungsi F adalah memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Coba perhatikan diagram panah di nomor 1 ini. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4. Di mana himpunan A itu kita sebut sebagai domain atau daerah asal. Kemudian himpunan B disebut kodomain, daerah kawan. Sedangkan yang dipasangkan dengan himpunan A, anggota-anggota himpunan B ini disebut rank. Di sini domainnya adalah 1, 2, 3, kodomainnya 1, 2, 3, 4, dan ranknya 2, 3, 4. Maka fungsinya himpunan A dipetakan ke himpunan B, fungsi F untuk X dipetakan ke X ditambah 1. Kenapa X ditambah 1? Coba lihat, 1 menjadi 2, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 menjadi 3, 2 ditambah 1 jadi 3. 3 menjadi 4, 3 ditambah 1 menjadi 4. Maka fungsi pada diagram panah ini adalah fungsi F untuk X dipetakan ke X ditambah 1. Nah, banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, kita lihat di sini banyaknya anggota himpunan A 3, banyaknya anggota himpunan B 4. Berarti banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 4 pangkat 3. Ada 64. Jadi
Untuk mengetahui banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, tinggal mencari banyaknya anggota himpunan B, pangkat banyaknya anggota himpunan A, sedangkan banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A, mencari banyaknya anggota himpunan A, pangkat banyaknya anggota himpunan B. Bagaimana, sahabat matematika? Cukup mudah bukan? Lalu, notasi fungsi. Fungsi linier dinotasikan dengan fungsi f untuk x dipetakan ke ax ditambah b, di mana f sama dengan nama fungsinya, sedangkan x anggota daerah asalnya. Untuk ax ditambah b merupakan bayangan dari x. Yang kedua, rumus fungsi linier. Fungsi f untuk x sama dengan ax ditambah b, di mana x merupakan variabel dan fungsi f untuk x merupakan nilai fungsi. Misal, fungsi f untuk x dipetakan ke 2x ditambah 2. Nilai fungsi untuk x sama dengan 2. Berapa jadinya? Kita ganti x itu tadi dengan 2. Berarti 2x ditambah 2 ganti menjadi 2 dikali 2 ditambah 2, jadi 6. Maka fungsi f untuk x adalah 6. Lalu bagaimana grafik fungsi liniernya? Dari fungsi f untuk x dipetakan ke 2x ditambah 2. Dengan x mempunyai nilai. Sahabat matematika, mari kita akan menggambar grafik fungsi f untuk x dipetakan ke 2x ditambah 2. Untuk menggambar grafik fungsi f untuk x dipetakan ke 2x ditambah 2, pertama kita buat dulu atau kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbunya. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu x. Jika titiknya memotong sumbu x, maka y-nya harus 0. Atau fungsi f untuk x itu sama dengan 0. Maka kita menjadikan fungsi f untuk x sama dengan 2x ditambah 2. Kalau fungsinya 0 berarti 0 sama dengan 2x ditambah 2. 2x ditambah 2 sama dengan negatif 2. Berarti x-nya berapa? X-nya sama dengan negatif 2 dibagi 2, yaitu negatif 1. Maka kita akan memperoleh titik yang memotong sumbu x adalah titik negatif 1,0. Yang berikutnya titik potong terhadap sumbu y. Kalau motongnya di sumbu y, berarti x-nya sama dengan 0. Maka fungsi f untuk x sama dengan 2x ditambah 2. Berarti y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 2. Sama dengan 2. Maka diperoleh titik 0,2. Maka dengan kita sudah mendapati titik negatif 1,0 dan 0,2 sebagai koordinat yang memotong sumbu-sumbunya, maka kita bisa menggambarkan grafik fungsi f untuk x yang dipetakan ke 2x ditambah 2. Masih sama, sahabat matematika? Buat dulu sumbu x, lalu sumbu y. Setelah dapat sumbu x dan sumbu y-nya, kita cari titik negatif 1,0 di sumbu x. Karena y-nya 0. Lalu yang satu lagi di sumbu y. Motongnya di sumbu y, titik 0,2. Setelah dapat titik itu, tarik garis, maka kita akan mendapat grafik fungsi f untuk x dipetakan ke 2x ditambah 2. Bagaimana sahabat matematika? Cukup mudah bukan? Sahabat matematika, kalau sudah cukup mengerti tentang fungsi, mari kita ke latihan soal fungsi. Yang pertama, diketahui rumus fungsi f untuk x dipetakan ke 2x ditambah 5. Tentukan
fungsi dari negatif 4. Bagaimana? Cukup mudah kan? Yang kedua, fungsi f didefinisikan dengan fungsi f untuk x dipetakan ke px ditambah q. Jika fungsi 3 sama dengan negatif 10 dan fungsi negatif 2 sama dengan 0, tentukan nilai dari fungsi negatif 7. Cukup mudah, sahabat matematika? Ya, silakan dihitung-hitung dahulu. Selanjutnya, sahabat matematika, sebagai pengayaan kita ke korespondensi 1-1. Apa itu korespondensi 1-1? Perhatikan, Bapak Ibu Guru sedang melakukan rapat. Setiap Bapak dan Ibu Guru satu persatu duduk di kursi dan mejanya masing-masing. Satu guru, satu kursi, satu meja. Nah, yang seperti itu contoh dari korespondensi 1-1. Jadi, korespondensi 1-1 adalah fungsi yang memetakan setiap anggota dari himpunan A tepat satu anggota B. Dan setiap anggota himpunan B ke tepat satu anggota himpunan A. Ini berarti banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan. Coba perhatikan diagram panah berikut ini, sahabat matematika. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan B anggotanya A, B, C. 1 dipasangkan ke A, 2 dipasangkan ke B, 3 dipasangkan ke C. Maka, berapa banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B? Berapa banyaknya anggota himpunan A? 3. Banyaknya anggota himpunan B? Juga 3. Maka, korespondensi 1-1 dari himpunan A ke himpunan B adalah 1 kali 2 kali 3. Jadi ada 6. Mudah bukan? Iya. Lanjut, sahabat matematika. Sebagai kesimpulan dari materi pertama dan kedua ini, pertama, setiap korespondensi 1-1 adalah termasuk fungsi atau pemetaan. Yang kedua, tetapi setiap pemetaan atau fungsi belum tentu korespondensi 1-1. Banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah banyaknya anggota himpunan B pangkat banyaknya anggota himpunan A, sedangkan banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A adalah banyaknya anggota himpunan A pangkat banyaknya anggota himpunan B. Dua himpunan dapat korespondensi 1-1 apabila banyak anggotanya sama. Dan banyak korespondensi 1-1 dari dua himpunan yang sama banyak anggotanya N dapat ditentukan dengan cara 1 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam sehat, salam sportif. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.